apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Selama pemulihan Xiaoyan, kapal Dewa Kuno terus menyapu menuju ke area misterius. Namun jika hanya mengandalkan terbang dan kecepatan kapal Dewa Kuno, maka akan membutuhkan waktu lebih lama. Namun karena langsung melintasi dua lautan kehampaan, bagaimanapun konsumsi kekuatan jiwa Xiaoyan terlalu besar jika terus menggunakan jiwa gua kekosongan. Bahkan setelah menelan banyak pil pemulihan kekuatan jiwa, kecepatan pemulihannya masih belum terlalu signifikan. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan sangat kuat, tapi kekurangannya juga sangat jelas. Karena kecepatan pemulihannya paling lambat. Dibandingkan dengan tubuh fisik dan kekuatan aturan, relatif sulit baginya untuk pulih. Namun untuk memastikan keselamatan setelah masuki area misterius, Xiaoyan harus menunggu kekuatan jiwanya pulih hingga 90%. Pada saat yang sama, setelah pertempuran dengan Xiaoyan, Bing Ledong, Yonantian, dan Tian Luolan, mereka semua telah meninggalkan dunia sensi. Saat ini di aula yang agak dingin di kehampaan, sesosok duduk di singgasana besi. Namun ekspresi wajahnya tidak baik. Dan sosok ini adalah Raja Taisu. Tiba-tiba Tuan Su menampar singgasana besinya dan 5 keping giok dengan warna berbeda terbang keluar. Kemudian berubah menjadi 5 sinar cahaya. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari 5 sinar cahaya tersebut. Apakah kalian gagal? Suara Tuan Su yang tidak menyenangkan segera keluar, yang membuat 5 sinar cahaya itu berkedip. Setelah sedikit menghening, kali ini sesuai dengan rencana kami, dan ketika kami hendak membunuh reinkarnasi yang mulia, Chu Jiangye tiba-tiba muncul dan mengganggu pertempuran. Sebuah suara datang dari salah satu sinar cahaya, dan sumber suara dapat didengar dari suara itu, yang merupakan berasal dari Yonantian. Kemudian sosok Yonantian samar-samar terlihat dalam cahaya. Siapa Chu Jiangye? Tuan Su merutkan kening dan bertanya dengan dingin. Dia berasal dari alam misterius surga barat. Alamnya sama dengan kami, tetapi kekuatan tempurnya lebih tinggi dari kami. Namun dia juga berencana untuk membunuh reinkarnasi dari Yang Mulia. Yonantian melanjutkan. Mengapa dia tidak membunuhnya? Jelas, Suju tidak ingin mendengar alasan-alasan ini dan dia hanya ingin melihat hasilnya. Jadi dia bertanya. Sekarang reinkarnasi Yang Mulia telah menjadi semakin kuat. Pada akhirnya Chu Jiangye sama sekali bukan lawannya. Meskipun dia tampaknya hanya seorang prajurit tingkat ketiga, tetapi dia mampu membunuh seorang prajurit tingkat kelima yang berada di puncak kekuatan tempur tingkat kelima. Jika kami tidak berlari cepat, saya khawatir kami akan langsung terbunuh olehnya. Yonantian berkata dengan marah. Bagaimanapun dia adalah orang yang paling menderita kerugian terbesar kali ini. Bagaimana dia bisa membunuh orang kuat yang berada di level 5, yang hanya mengandalkan kekuatan level 3? Bukankah jika kalian berlima yang berada di level 5 bergabung, dia seharusnya mati? Suju mencibir. Bagaimanapun dia telah menghitung bahwa selama mereka bertiga bergabung, mereka seharusnya bisa membunuhnya. Hanya saya, Bing Ledong, dan Tian Luolan yang pergi kali ini. Yonantian berkata. Mendengar itu, Tuan Su sedikit ragu dan melanjutkan. Bukankah Wu Dongdong dan Shen Tianjian pergi bersama kalian? Laporkan kepada Tuan Su bahwa dalam pertempuran sebelumnya saya tidak bisa pergi. Suara seorang wanita tiba-tiba keluar. Saya juga tidak bisa pergi. Shen Tianjian berkata langsung, yang seolah-olah dia tampaknya tidak takut pada Suju. Maka seharusnya tidak sulit bagi kalian bertiga untuk membunuhnya bersama-sama. Tuan Su berkata dengan dingin. Secara teori, 3 orang berada di kelima sudah cukup untuk membunuhnya, kecuali kalian bertiga tidak mencoba yang terbaik. Kali ini saya telah kehilangan boneka Yuan Shen dan menghancurkan segel yang telah saya latih selama puluhan ribu tahun. Bahkan saya sudah berusaha sebaik mungkin,
Tetapi saya tidak menyalahkannya, karena kemunculan Cu Chiangye telah mengubah situasi yang seharusnya menjadi milik kami, kata Yunantian dengan suara yang dalam. Namun dia dengan cepat membenarkan dirinya sendiri dan dia cukup akurat dalam menangani orang dan berbagai hal, dan menyalahkan Cu Chiangye. Singkatnya, kekalahan dalam pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan mereka bertiga. Mendengar itu, Suju terdiam cukup lama, kemudian tirai cahaya pedang Sentian menghilang. Dia tampaknya tidak takut pada Suju sama sekali. Tuan Su, Anda harus tahu bahwa reinkarnasi dari Yang Mulia ini benar-benar kuat. Dan selain dia, ada banyak orang kuat di sekitarnya. Yang lainnya adalah wanita gila dari dunia kuno para dewa iblis. Yonatan berkata bahwa mundurnya mereka bertiga adalah tindakan yang bijaksana, karena tidak peduli bagaimana Suju melihatnya. Jika Xiaoyan benar-benar dalam bahaya hidupnya, Ye Beijing pasti tidak akan tinggal diam dan menonton. Karena menurut mereka kekuatan Ye Beijing tidak lebih lemah dari Suju. Wanita gila dari dunia kuno para dewa iblis, bukankah ada Ye Beijing? Suju merutkan kening dan berkata, ya, dia Ye Beijing, orang sekuat itu. Jika kekuatannya digunakan dalam pertempuran melawan kami, maka kami bertiga pasti akan mati. Yunatian berkata dengan sedih. Jadi begitu. Meskipun Anda masih terlalu lemah, tetapi Anda juga telah berkontribusi. Setelah mengambil alih dunia sensi, keberuntungan akan dibagi dengan kalian bertiga, kata Suju perlahan. Setelah mendengar keberadaan Ye Beijing di sisi Xiaoyan, Suju tidak begitu marah. Karena keberadaan Ye Beijing, Yunantian dan dua lainnya tidak memiliki peluang untuk menang. Jelas, dengan kekuatan Ye Beijing, bagaimana mungkin Suju tidak mengetahuinya? Bagaimanapun selama Xiaoyan berada di dunia sensi, hampir mustahil untuk membunuh Xiaoyan sekarang. Adapun alasan mengapa Suju mengirim mereka, itu hanya untuk menguji kekuatan Xiaoyan. Tentu saja itu juga sebuah percobaan. Adapun bagaimana jika berhasil, itu juga merupakan sebuah kesempatan. Namun dengan hasil ini, itu menunjukkan bahwa dia tidak ada memiliki kesempatan. Dan bahkan lebih mustahil lagi, yang namanya kesempatan seperti itu akan muncul. Karena dunia sensi pasti akan menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi Xiaoyan. Jika dia ingin membunuh Xiaoyan, maka dia mungkin harus membayar harga yang sangat mahal. Kecepatan kultivasi reinkarnasi yang mulia sungguh menakjubkan. Dia tidak dapat dibunuh dengan kekuatan orang kuat di tingkat kelima. Jika dia tidak dapat dibunuh di sensi, saya hanya dapat mencari kesempatan lain. Jika dia berani meninggalkan dunia sensi, saat itu dia pasti akan mati. Sambil berpikir, Suju mengetuk tahta besi hitam. Matanya penuh pertimbangan. Bagaimanapun sekarang kemajuan menyerang sensi menjadi lambat. Karena pasukan Taisu yang masuk ke dunia sensi sebelumnya telah dimusnahkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa semuanya rencananya telah gagal. Kemudian tangan Suju bersinar dengan cahaya dan sebuah batu giok kuno khusus muncul di telapak tangannya. Jika Xiaoyan melihatnya, dia pasti akan mengenalinya sekilas. Karena ini persis sama dengan batu giok kuno khusus yang dimilikinya. Pertempuran ini belum membuat kemajuan apapun. Bala bantuan dari dunia lain sangat lemah. Jika pertempuran berlanjut untuk waktu yang lama, itu masih tidak dapat menembus penghalang dunia mereka, yang sangat merugikan Taisu saya. Saat Suju berbicara, batu giok khusus di tangannya bersinar, namun mata Suju tampak kosong, dan kesadaran jiwanya tenggelam ke ruang lain. Jika Xiaoyan melihat pemandangan ini, dia pasti akan terkejut, dan dia akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam dewa kekacauan. Karena mereka yang dapat memasukinya, bukan hanya dia. Tampaknya selama mereka cukup kuat dan dapat mengarungi sungai waktu yang panjang di setiap dunia, mereka dapat memasuki alam dewa kekacauan. Hanya saja, alam dewa kekacauan ini, setidaknya sekarang, Xiaoyan merasa lebih seperti medan pertukaran besar. Menggunakan yang kuat dari berbagai dunia, kemudian berbagai pertemuan terbentuk di dalamnya, sehingga mempengaruhi perkembangan berbagai dunia. Semua orang, jika menyerang sensi adalah pengakuan umum, sekarang tidak dapat dipatahkan, dan semua orang membutuhkan bala bantuan.
Di 9 platform batu yang sama ada 9 sosok biru tua, dan suara orang-orang yang berbicara telah menjadi halus dan tidak dapat dikenali. Adapun platform batu di bawah kaki Suzu, dia memiliki nomor 1. Sekarang dia berada di platform batu pertama, dan suaranya yang keras perlahan menyebar. Sekarang situasinya istimewa. Jika Anda tidak dapat menembus penghalang dunianya, bagaimana kita dapat mengambil tindakan? Bagaimana cara membantu? Di platform batu kedua, sebuah suara yang keluar tampaknya menyalahkan ketidakmampuan Tuan Su. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.